Bab 113, Warisan 10.000 Kaisar Abadi. Bab 113, Warisan 10.000 Kaisar Abadi. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah berinvestasi dalam warisan puncak abadi yang mulia milik putra takdir. 1 juta salinan warisan puncak abadi yang mulia telah diberikan kembali kepada tuan rumah. Bisakah Anda mensintesisnya? Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah berinvestasi di Sun of Destiny dengan sebagian dari aset puncak Kaisar Agung. 1 juta saham dari aset puncak Kaisar Agung telah diberikan kembali kepada tuan rumah. Bisakah Anda mensintesisnya? Saat dua suara keluar dari sistem satu demi satu, Wu Hao merasa sedikit kecewa, tetapi wajar untuk memikirkannya. Bagaimanapun, yang tertinggal adalah jejak pemikiran spiritual Kaisar Agung Chaos. Secara alami, aset dan hal-hal lainnya dihitung berdasarkan puncak Kaisar Agung sebelum kenaikannya. Hanya warisan yang akan ditingkatkan sesuai dengan peningkatan Kaisar Agung Chaos. Jadi tanpa ragu-ragu, Wu Hao langsung mengklik sintesis. Deng, sintesisnya berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 10.000 salinan warisan awal Kaisar Abadi. Deng, sintesisnya berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 10.000 salinan aset awal peri debu merah. Warisan tersebut berisi pengalaman tempur dan pengalaman kultivasi yang sesuai, yang berarti Anda hanya perlu memperoleh warisan tingkat Kaisar Abadi. Selama sumber dayanya mencukupi, tidaklah sulit untuk berkultivasi ke Kaisar Abadi. Mengenai aset, 10.000 aset awal Dewa Debu Merah mewakili 10.000 sumber daya yang cukup untuk mengolah Dewa Debu Merah. Dengan kata lain, Wu Hao sekarang dapat mengolah 10.000 Dewa Debu Merah, tetapi itu hanya membutuhkan banyak waktu. Sumber daya Hong Chen Xian tidak ada apa-apanya bagi Wu Hao. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Wu Hao adalah warisan dari masa-masa awal Kaisar Abadi. Saya mungkin mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk istri saya dan Wu Mengdie. Bagaimanapun, tingkat pertumbuhan mereka jelas tidak secepat saya. Wu Hao diam-diam berpikir dalam hatinya, bagaimana mungkin reinkarnasi seorang pria kuat bisa sebagus tergantung di dinding? Pada saat mereka berhasil mencapai Kaisar Abadi, Wu Hao pasti sudah mencapai alam yang tidak diketahui. Dan saat Wu Ye menyerap semua warisan Kaisar Chaos Agung, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Chaos Yi miliknya sendiri. Dia mengangkat matanya untuk melihat Kaisar Chaos Agung dan menundukkan tangannya. Terima kasih, senior. Karena aku telah memperoleh warisanmu, aku tentu akan menyebarkan reputasimu ke seluruh dunia surga yang mendalam. Selain itu, aku akan melakukan apa yang aku janjikan kepada senior. Kalau begitu, sampai jumpa lagi, sahabat kecil. Setelah Kaisar Agung Kekacauan mengatakan ini, tubuhnya mulai menjadi tidak berbentuk dan segera menghilang di depan Wu Dao. Wu Dao tidak merasakan apapun. Itu adalah pemikiran spiritual yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Kekacauan. Makna keberadaannya hanyalah untuk membiarkan orang lain mewarisinya. Sekarang warisan itu telah diberikan, tentu saja tidak ada artinya untuk bertahan hidup. Seiring menghilangnya Kaisar Agung Kekacauan, menara warisan di sekitar Wu Dao juga perlahan menghilang, dan segera menghilang sepenuhnya. Wu Yifan dan yang lainnya tentu saja menyaksikan semuanya. Setelah melihat Wu Dao muncul dari menara warisan, wajah Wu Yifan menunjukkan ekspresi yang kukenal. Liu Ruyan dan yang lainnya segera datang ke Wu Dao dengan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Tuhan Anak Kudus, apakah engkau telah menerima warisan? Ya, aku cukup beruntung mendapatkan warisan dari Kaisar Kekacauan yang agung. Wu Dao mengangguk dengan sangat rendah hati. Mendengar ini, mata Liu Ruyan dan yang lainnya berbinar. Wu Yi telah menerima warisan dari Kaisar Besar Kekacauan. Apakah ini berarti Gunung Tianwu mereka akan bangkit menjadi tanah suci kelima mulai sekarang? Selain hal lainnya, harus ada senjata Kaisar dalam warisan Kaisar Agung Chaos. Gunung Tianwu mereka hanya berjarak 1 senjata Kaisar dari tanah suci. Selama ada senjata Kaisar, Gunung Tianwu dapat langsung dipromosikan ke tanah suci. Baiklah, ayo kita keluar dulu.
Kamu telah menerima warisan dan dunia rahasia akan segera ditutup. Pada saat ini, Wu Yifan menyadari sesuatu, melihat sekelilingnya, dan berkata dengan lembut. Baru pada saat itulah Wu Dao dan yang lainnya bereaksi, melihat segala sesuatu di sekitar mereka perlahan menghilang, dan gelombang kekuatan tolak diberikan pada mereka. Detik berikutnya, semua orang di Chaos Secret Realm diteleportasi keluar. Tidak ada yang aneh dengan para jenius lainnya. Setelah melihat Wu Yifan muncul di sekitar menara warisan, mereka siap untuk diteleportasi keluar kapan saja. Namun, ekspresi Lin Shuirou dan yang lainnya sedikit berubah. Mengapa mereka keluar sebelum waktunya tiba? Namun, mereka segera memikirkan kemungkinan itu, dan napas mereka menjadi cepat. Mereka memandang para pengikut dari masing-masing faksi dan bertanya, "Kau keluar begitu cepat? Mungkinkah warisan Kaisar Kekacauan Agung telah diperoleh?" Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Bagaimanapun, warisan Kaisar Agung Chaos terlalu menggoda. Selama Anda bisa mendapatkannya, Anda dapat dipromosikan ke Tanah Suci kelima. Tidak ada yang tergoda. Namun tak lama kemudian, mereka mengetahui bahwa warisan Kaisar Agung Kekacauan telah dirampas oleh keluarga Wu, dan hati mereka hancur akibat pertarungan itu. Bagaimana cara meraihnya? Keluarga Wu sendiri memiliki Kaisar Agung, dan anggota terkuat dari keluarga Wu belum mengambil tindakan. Meskipun warisan Kaisar Agung Chaos sangat menggoda, premisnya adalah Anda dapat bertahan hidup setelah mendapatkannya, apalagi mustahil untuk meraihnya. Jadi setelah mengetahui bahwa keluarga Wu telah mendapatkan warisan Kaisar Agung Kekacauan, banyak orang dari berbagai faksi meninggalkan tempat ini dengan wajah lesu. Lin Shuirou dan yang lainnya tersenyum dan melangkah maju untuk memberi selamat kepada Wu Hao. Wu Hao tampak tenang dan melambaikan tangannya. "Baiklah, sekarang kompetisi 4 orang suci sudah selesai. Ayo kita pergi dulu." Melihat hal ini, Lin Shuirou dan yang lainnya tidak berniat menghentikannya. Mereka tersenyum dan memujinya sebelum berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, Wu Yifan berdiri. "Kakek, aku tidak akan mengikutimu lagi. Aku ingin pergi dan merasakannya. Jika aku tetap tinggal di keluarga Wu, itu hanya akan membatasi pertumbuhanku. Aku ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin dan memecahkan gerbang jiwa darah." Ekspresi Wu Yifan sangat serius, lalu dia menatap Lin Zixin dan berkata dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. "Maaf, aku punya alasan untuk pergi." Mendengar ini, meskipun Lin Zixin merasa sedikit enggan, dia tetap mengangguk dan setuju. "Kamu bisa pergi dengan tenang, aku akan menunggumu sampai kamu mengambilnya kembali di rumah. Tapi aku ingin kamu berjanji untuk memastikan keselamatanmu dan tidak membahayakan dirimu sendiri. Jangan khawatir, saya bisa." Wu Yifan menarik napas dalam-dalam dan menyetujui dengan ekspresi yang sangat serius. "Wu Hao, apa yang bisa saya katakan?" "Teruslah melangkah, apapun yang terjadi, rumah akan selalu menjadi tempat berlindung yang aman. Jika kamu tidak puas di luar sana, pulanglah saja." "Baiklah, kakek, saya mengerti. Kalau begitu saya pergi dulu." Hidung Wu Yifan terasa masam. Tidak peduli seberapa kuatnya dia akan selalu menjadi orang kecil di depan Wu Hao. Mengenai apa yang dikatakan Wu Qiankun di samping, sebagai seorang ayah, dia tidak berencana untuk mengatakan apapun. Dengan kata lain, Wu Yifan dapat menebak apa yang akan dia katakan, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Segera, Wu Yifan menghilang selangkah demi selangkah di depan Wu Hao dan yang lainnya. Bab 114, Wu Yi melihat petunjuknya. Bab 114, Wu Yi melihat petunjuknya. "Kakek, apakah kakek ada waktu? Ada yang ingin kutanyakan padamu?" Tak lama setelah Wu Yifan pergi, Wu Yi muncul di depan Wu Hao dan bertanya dengan nada hormat. Wu Hao berkata lembut, "Aku tahu alasan kedatanganmu. Kau pasti menyadari ada yang salah dengan dunia surga yang mendalam." Tatapan mata Wu Dao sedikit berubah. Dia tidak menyangka kakeknya akan menebaknya,
dan rasa ingin tahunya terhadap Wu Hao pun semakin kuat. Setelah menerima warisan Kaisar Chaos yang agung, Wu Yi kini memiliki pengalaman dan wawasan di level puncak Immoral Vulnerable. Namun, saat menghadapi Wu Hao, Wu Yi masih gagal melihat detail Wu Hao. Dapat dilihat bahwa kakek buyutku ini begitu sakti, kemungkinan besar ia telah melampaui alam surga mendalam sejak lama. Ya, setelah aku keluar aku menyadari bahwa hukum-hukum jalan kaisar di alam surga yang mendalam tampaknya telah menghilang. Kembali ke topik, ketika sampai pada bagian akhir, mata Wu Daodao penuh dengan kesungguhan. Setelah menerima warisan Kaisar Agung Kekacauan, Wu Daodao mengetahui bahwa setiap dunia memiliki hukum kaisarnya sendiri, dan hukum kaisar di setiap dunia adalah dasar apakah alam terkuat dapat lahir di dunia tersebut. Dengan kata lain, jika terjadi kelainan pada hukum kekaisaran, menghilang atau disegel, jalur kenaikan ke dunia itu juga akan terhalang, dan tidak akan mungkin lagi menerobos ke alam kaisar. Ada hukum kaisar yang kuat dan lemah. Hukum kaisar di alam bawah mengacu pada kaisar agung, sedangkan hukum kaisar di alam atas mengacu pada kaisar abadi. Meskipun hukum Dao kaisar tidak dapat dilihat atau disentuh, namun hukum itu ada di sana. Hanya karena Wu Daodao berhasil mencapai puncak Raja Suci dan menerima warisan kaisar kekacauan yang agung, barulah ia menyadari petunjuk dari alam surga yang mendalam. Setelah mendengar kata-kata Wu Yi, Wu Hao mengangguk dengan jelas. Ya, memang ada kelainan pada hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam dan itu telah disegel. Mendengar perkataan kakek, Wu Daodao tidak dapat menahan napasnya dengan cepat. Kau harus tahu bahwa menyegel alam bawah bukanlah tugas yang mudah. Hanya dibutuhkan dewa emas untuk menghancurkan alam bawah. Namun, jika menyangkut penyegelan hukum kaisar, bahkan Dewa Emas Dalu tidak dapat melakukannya. Hanya orang-orang kuat di atas Raja Abadi yang dapat melakukannya. Jadi setelah mengetahui bahwa hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam telah disegel, Wu Daodao tidak dapat menahan perasaan serius. Meskipun dia tidak tahu mengapa pihak lain menyegel hukum kekaisaran alam surga mendalam, dia harus menghancurkan segelnya. Jika tidak, kecuali kamu pergi ke alam bawah lainnya untuk naik, kamu tidak akan bisa naik jika kamu tetap di alam surga mendalam. Namun, jika Anda ingin pergi ke alam lain yang lebih rendah, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Debu Merah. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menyeberangi lautan bintang yang berbahaya ke dunia lain. Situasinya sulit. Aku ingin tahu apakah kakek bisa menyelesaikan masalah segel itu? Wu Yi mengerutkan kening, jelas-jelas berpikir kalau masalah ini cukup sulit, tapi kemudian dia teringat sesuatu dan menatap Wu Hao dengan sedikit harap di matanya. Wu Hao mengangguk. Tentu saja aku bisa menghancurkan segelnya, tetapi aku tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang bisa kau selesaikan. Ini adalah pengalaman untukmu. Jika kau bisa bertahan, kau akan menjadi lebih kuat dan bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Jadi, kecuali Anda menghadapi krisis hidup dan mati, saya tidak akan mengambil tindakan. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakek buyutnya, Wu Yi mengulurkan tangannya dan membungkuk sambil mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, terima kasih banyak, kakek. Aku akan mengambil langkah pertama. Yang diinginkannya adalah kata-kata Wu Hao. Yang ditakutkannya adalah orang kuat misterius yang menyegel hukum kekaisaran dunia langit yang mendalam di belakangnya, tetapi untuk menghancurkan segel itu masih mungkin baginya. Sekarang kakek buyutku sudah bisa menahan tekanan yang ada padaku, aku tidak perlu takut lagi kepada lelaki kuat misterius itu. Aku tidak tahu siapa kakek buyutku, tetapi dia tidak memberitahuku setiap kali aku bertanya padanya. Berpikir dalam hati, Wu Yi memimpin Liu Ruyan dan yang lainnya kembali ke Gunung Tianwu. Wu Hao, di sisi lain, menatap kepergian Wu Yi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia secara alami bisa menebak apa yang dipikirkan Wu Yi sekarang. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan pria kuat misterius itu ketika saatnya tiba, tetapi Yi adalah putra takdir, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya. Lupakan saja. Sesuaikan saja dengan keadaan. Jika tidak berhasil,
tunggu sampai Yi menerobos ke Kaisar Agung. Saat itu tiba, aku khawatir aku sudah mencapai tingkat yang mulia abadi, dan seharusnya aku sudah bisa melawan beberapa iblis dan monster saat itu. Setelah menggelengkan kepalanya, Wu Hao berhenti berpikir dan membawa Su Qiaoran dan yang lainnya langsung kembali ke keluarga Wu. Di sisi lain, Wu Yifan dengan cepat bergegas ke wilayah timur setelah meninggalkan Wu Hao dan yang lainnya, dan mengikuti peta ke lembah pemakaman dewa yang diselimuti asap berdarah. Apakah ini lembah pemakaman dewa? Konon, siapapun yang memasukinya akan mati, tetapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tetap tinggal di alam surga yang mendalam, kecepatan kultivasiku hanya akan melambat. Kita hanya bisa memasuki lembah pemakaman dewa dan mencobanya. Wu Yifan berpikir dalam hati. Dia sekarang berada di tahap awal kuasi kaisar, dan dengan bonus tubuh suci kuno, dia bisa menjadi tak terkalahkan dibandingkan dengan dewa debu merah. Jadi tinggal di dunia surga yang mendalam hanya akan menunda laju pertumbuhannya, dan dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat. Kalau begitu, memasuki lembah pemakaman dewa jelas merupakan pilihan terbaik. Meskipun sekte jiwa darah juga berada di lembah pemakaman dewa, Wu Yifan percaya bahwa jika dia hanya perlu lebih berhati-hati, dia tidak akan menghadapi orang-orang dari sekte jiwa darah. Memikirkan hal ini, Wu Yifan langsung berjalan ke lembah pemakaman dewa tanpa ragu-ragu dan menghilang ke dalam kabut darah. Di sisi lain, setelah Wu Hao kembali ke rumah Wu, dia dengan cepat membawa Su Qiaoran kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, menatap ekspresi marah Wu Hao, Su Qiaoran mengira Wu Hao menginginkannya, jadi dia tersipu dan berkata lembut. Apakah kamu begitu cemas di siang bolong? Wu Hao, dapatkah Anda merasa cemas tentang masalah warisan? Namun Wu Hao tidak menjelaskannya. Setelah menyeret Su Qiaoran kembali ke kamar, dia langsung mengulurkan tangannya dan memasukkan salinan warisan awal Kaisar Abadi ke dalam pikiran Su Qiaoran. Bab 115, Kitab Suci Tao Cunyang dan Taoisme yang Menelan Surga. Bab 115, Kitab Suci Tao Cunyang dan Taoisme yang Menelan Surga. Suamiku, apakah ini warisan tingkat Kaisar Abadi? Setelah Wu Hao memasukkan warisan Kaisar Abadi ke dalam pikiran Su Qiaoran, napas Su Qiaoran menjadi cepat. Setelah menerima warisan tingkat Kaisar Abadi, dia juga mengetahui alam di atas Kaisar Agung. Wu Hao mengangguk lembut. Ya, ini adalah warisan Kaisar Abadi. Suamiku, kamu di negara bagian mana? Setelah Wu Hao mengeluarkan warisan Kaisar Abadi, Su Qiaoran mulai merasa takut di dalam hatinya. Dia khawatir bahwa dia tidak layak untuk Wu Hao, dan bahwa suatu hari Wu Hao akan meninggalkannya. Seolah Wu Hao mengetahui kekhawatirannya, dia memeluk Su Qiaoran dan berbicara dengan nada yang sangat lembut. Sudah kubilang, aku hanya sedikit lebih kuat darimu. Kau tidak perlu merasa terbebani dengan masalah ini. Sudah kubilang, aku hanya punya kau sebagai kekasihku. Ini yang seharusnya aku lakukan. Aku juga ingin hidup bersamamu selamanya. Mendengarkan kata-kata cinta ambigu yang keluar dari mulut Wu Hao, wajah Su Qiaoran tidak bisa menahan sedikit pun memerah. Dia menundukkan kepalanya dan bersenandung lembut. Sebenarnya, Wu Hao tidak terlalu banyak berpikir. Yang ada dalam pikirannya sangat sederhana, yaitu menjadi kuat tanpa musuh, bersama Su Qiaoran selamanya, dan membuat keluarga Wu semakin kuat, itu saja. Setelah memberikan warisan Kaisar Abadi kepada Su Qiaoran, Wu Hao menemukan Wu Mengdie, Wu Rolong dan yang lainnya, dan menyerahkan warisan Kaisar Abadi kepada mereka. Bagaimanapun, warisan Kaisar Abadi dapat membantu mereka menjadi lebih kuat dengan cepat. Terutama Wu Rolong dan yang lainnya, sebagai junior mereka, jika mereka dapat menjadi lebih kuat dengan lebih cepat, mereka juga akan menjadi lebih kuat. Wu Hao terbiasa menikmati pengalaman terobosan cepat sebelumnya. Tetapi sekarang, setelah Daluo mulai melambat, setelah Golden Immortal, Wu Hao tidak terbiasa dengan hal itu. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara warisan Kaisar Abadi dan warisan puncak yang mulia abadi. Haruskah aku menyerahkannya kepada Yi? Wu Hao teringat pada Wu Dao Dao dan berkata dalam hati, namun segera menggelengkan kepalanya. Saat ini,
warisan dari puncak Emerald Venerable sudah cukup bagi Wu Dao untuk menggunakannya terlebih dahulu. Bukannya Wahao tidak mau memberikannya, tetapi jika dia memberikannya, tampaknya warisan dari Chaos Great Emperor telah menjadi bahan tertawaan. Adapun Wu Xianni dan Wu Mou, Wu Hao tidak berniat memberikannya kepada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi, jadi wajar saja mereka meremehkan warisan Kaisar Abadi. Wu Xianni Wu Mou, ke-6. Namun, itu adalah Wu Yifan. Ketika Wu Hao hendak memberinya sebagian, dia menyadari bahwa Wu Yifan tidak lagi berada di alam surga yang mendalam. Jejak terakhirnya ada di depan lembah pemakaman dewa di wilayah timur. Apakah anak itu masuk ke lembah pemakaman dewa? Lupakan saja, dengan tingkat kultivasinya saat ini dan statusnya sebagai putra takdir, tidak akan ada bahaya bahkan jika dia masuk. Bagi saya, itu berbeda. Saya memikirkan lebih banyak hal daripada putra takdir. Wu Hao berpikir dalam hati, jadi dia mengurungkan niatnya untuk memberikan Wu Yifan warisan Kaisar Abadi. Wu Yifan, apa yang bisa saya katakan? Tetapi dua anak kecil lainnya akan segera mulai berlatih. Sudah waktunya bagi saya untuk mempersiapkan latihan bagi mereka. Latihan terakhir belum selesai, jadi saya hanya ingin melanjutkannya kali ini. Setelah menjelaskannya kepada Sukia Oran, Wu Hao memasuki Gua Mansion dan mulai menyimpulkan latihan yang cocok untuk Wu Xianni dan Wu Mou. Di sisi lain, Wu Xianni dan Wu Mou sudah berusia lebih dari 7 tahun dan hampir 8 tahun. Karena mereka memiliki tulang akar yang luar biasa dan telah mewarisi darah keluarga Wu yang luar biasa, mereka terlihat seperti orang dewasa kecil. Dia tampak seperti pria yang tampan dan wanita yang cantik. Namun, saya tidak tahu apakah karena mereka adalah musuh di kehidupan sebelumnya, jadi mereka sering bertengkar kecil, tetapi tidak pernah menjadi besar. Oleh karena itu, Wu Qinlong dan istrinya Lu Anran tidak terlalu memperhatikan, berpikir bahwa ini adalah ekspresi yang baik dari hubungan antara kakak dan adik. Di sisi lain, Wu Xianni mengandalkan statusnya sebagai kakak laki-lakinya sepanjang hari dan lahir 1 menit lebih awal dari Wu Mou. Wu Mou sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menelan kaisar iblis surgawi dan berakhir seperti ini. Kalau kabar ini tersebar, apakah saya masih harus nongkrong di sana saat kembali ke dunia atas? Tapi itu tidak masalah. Tunggu saja, setelah Anda mulai berlatih, Anda akan memberitahu Wu Xianni siapa bos sebenarnya. Wu Xianni juga punya ide yang sama. Dia adalah seorang kakak laki-laki, jadi bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya lebih lambat dari adik perempuannya? Dia harus menjadi lebih kuat sesegera mungkin dan melindungi adik perempuannya. Karena dia tidak mempunyai sanak saudara di kehidupan sebelumnya, Wu Xianni sangat menghargai hubungan kekeluargaan yang susah payah diraihnya ini di kehidupan ini. Wu Hao di sisi lain juga menyimpulkan keterampilan Wu Xianni dan Wu Mou sambil terus menetap. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh teknik dan memperoleh teknik hukum kekaisaran yang murni. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh keterampilan dan memperoleh metode menelan langit. Kau sudah menyimpulkannya untukku. Kedua teknik ini setidaknya bisa dikembangkan hingga ke Kaisar Abadi. Selanjutnya, kita akan melihat teknik apa yang bisa kita dapatkan dari umpan balik. Setelah menyimpulkan selama setengah tahun, Wu Hao merasa kepalanya sedikit bengkak, jadi dia menggelengkan kepalanya pelan-pelan agar rileks. Teknik deduksi ini sebenarnya adalah hal yang buruk. Setelah berhasil menyimpulkan latihannya, Wu Hao mendatangi Wu Jiqiang lagi dan melakukan adegan aneh dengan merekam 2 latihan lalu mengeluarkan 2 latihan lagi. Namun di hati Wu Jiqiang, Wu Hao menjadi semakin tak terduga. Leluhur pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia telah menemukan 4 teknik yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Dia layak menjadi leluhur. Wu Jiqiang menyaksikan Wu Haoyuan pergi, hatinya penuh kekaguman. Namun, Wu Hao tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Jiqiang. Saat ini, dia sedang bergegas menuju rumah Wu Qinlong. Jika mereka tidak bergegas, kedua anak kecil itu akan mulai berlatih. Deng,
selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan hukum kekaisaran yang murni. 1000 salinan hukum kekaisaran yang murni telah dikirim kembali. Bisakah Anda mensintesisnya? Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimiku teknik menelan surga. 1000 salinan teknik menelan surga telah dilaporkan kembali. Bisakah aku mensintesisnya? Setelah sintesis, Wu Hao memperoleh 2 teknik yang lebih maju, yaitu Cunyang Dao Jing dan Swallowing Half Dao. Meskipun tampak hanya ada 1 Dao lagi, sebenarnya Dao itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wu Hao memperkirakan bahwa kedua teknik ini setidaknya dapat membantu Wu Xianni dan Wu Mou menerobos ke alam di atas Kaisar Abadi, dan keduanya juga dapat melangkah jauh. Ketika Wu Hao bergegas ke Wu Qinlong sedang memberi instruksi kepada Wu Xianni dan Wu Mou untuk berlatih, tetapi Wu Xianni dan Wu Mou tampak tidak sabar. Mereka memiliki metode kultivasi mereka sendiri. Jadi tentu saja dia tidak meremehkan teknik keluarga Wu. Tepat ketika dia berencana untuk mengatakan bahwa dia telah berlatih bela diri, Wu Hao tiba. Qinlong, serahkan bimbingan kedua anak ini padaku. Bab 116, Rahasia Mengubah Wajah. Bab 116, Rahasia Mengubah Wajah. Setelah melihat Wu Hao berbicara, Wu Qinlong setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, di bawah bimbingan Wu Hao, Wu Yifan dan Wu Yi telah menjadi jenius terkenal di keluarga Wu, dan kecakapan bertarung mereka bahkan lebih hebat dari generasi tua mereka. Justru karena kejadian inilah Wu Qiankun dan Wu Xuanyuan menjadi sombong di depan mereka sejak lama. Jika kakek bisa membimbing kedua ahli warisnya, dia tidak akan bisa mengalahkan Wu Yifan dan Wu Yi, setidaknya akan sama saja. Setelah menyerahkan Wu Xianni dan Wu Mou kepada Wu Hao, Wu Qinlong pergi karena sesuatu. Wu Xianni dan Wu Mou berencana untuk menunggu Wu Hao memberi mereka keterampilan dan diam-diam mempraktikkan keterampilan yang telah mereka praktikkan di kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, mereka punya banyak cara untuk mencegah keluarga Wu menemukan mereka. Baiklah anak-anak, kakek akan mengajarkan kalian keterampilan yang sangat hebat selanjutnya. Kalian harus mendengarkan dengan saksama. Wu Hao memandang Wu Xianni dan Wu Mou lalu tersenyum, berbicara dengan kebaikan hati layaknya orang yang lebih tua. Meskipun Wu Xianni dan Wu Mou tidak tergerak dalam hati mereka dan tidak menyangka bahwa keluarga Wu mampu menemukan metode Kaisar Abadi, mereka tetap berpura-pura gembira dan berkata, "Oke, ini teknik baru." Kemudian, setelah mendapatkan kitab suci Tao Cunyang dan Taoisme menelan surga, Wu Xianni dan Wu Mou tidak dapat menahan diri untuk tidak membeku di tempat, dan hati mereka mulai bergetar. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa keterampilan yang diajarkan Wu Hao kepada mereka pasti jauh lebih kuat daripada keterampilan mereka sebelumnya. Dengan kekuatan mereka sebelumnya, mereka mungkin tidak akan dapat memperoleh keterampilan yang begitu mengerikan. Dengan bantuan teknik ini, aku pasti bisa cepat kembali ke alam Kaisar Abadi dan kemudian berjuang kembali ke alam atas. Wu Xianni dan Wu Mou tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Wu Hao memandang mereka sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu menyukai latihan yang diberikan kakek? Pada saat ini, baik Wu Xianni maupun Wu Mou terdiam. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka bahkan tidak dapat melihat dengan jelas Wu Hao di depan mereka. Mampu menghasilkan teknik yang lebih mengerikan daripada teknik Kaisar Abadi. Wu Hao pasti tidak akan sesederhana itu. Mungkinkah Wu Hao adalah semacam kekuatan tersembunyi? Memikirkan kemungkinan ini, Wu Xianni dan Wu Mou tidak dapat menahan napas. Jika Wu Hao benar-benar semacam kekuatan tersembunyi, mungkinkah Wu Hao telah menemukan bahwa mereka adalah reinkarnasi dari orang-orang kuat? Namun, melihat penampilan Wu Hao, Wu Xianni dan Wu Mou hanya bisa menahan rasa gelisah di hati mereka. Wu Hao mungkin tidak menyadarinya, dan ini mungkin bukan hal yang baik bagi mereka. "Kakek, kamu di negara bagian mana?" Wu Mou datang ke sisi Wu Hao, bergumam dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Hao tersenyum, menyentuh kepala kecil Wu Mou dan berkata lembut, "Kakek, aku hanya sedikit lebih kuat darimu.
Jika kamu berusaha lebih keras, kamu bisa segera menyusul kakek. Apakah dia benar-benar orang yang lebih kuat dari Kaisar Abadi? Setelah mendengar jawaban Wu Hao, Wu Xianni dan Wu Mou tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, dan ekspresi mereka pun menjadi lebih serius. Wu Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Wu Xianni dan Wu Mou adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi, tetapi dia tidak memiliki kemampuan membaca pikiran, jadi dia secara alami tidak mengetahui pikiran batin mereka. Segera setelah desakan Wu Hao, Wu Xianni dan Wu Mou mulai berlatih teknik yang diberikan kepada mereka oleh Wu Hao. Bakat mereka berdua sangat hebat. Dengan pemahaman Kaisar Abadi, mereka berhasil memasukkan Qi ke dalam tubuh hanya dalam beberapa tarikan napas, dan berhasil menembus ke tahap awal pemurnian Qi, diikuti tahap tengah, dan tahap puncak akhir. Dia tidak berhenti sampai mencapai puncak pemurnian Qi. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka berdua terlalu cepat menembus tahap awal dan kurang mempertimbangkan kestabilan pondasinya. Itulah sebabnya mereka terjebak di Kaisar Abadi setelah menerobos ke Kaisar Abadi. Oleh karena itu, jika mereka dapat kembali dalam kehidupan ini, mereka secara alami harus memoles fondasi mereka untuk menjadi Kaisar Abadi. Namun, setelah mencapai puncak pemurnian Qi, Wu Xianni dan Wu Mou saling memandang dengan ekspresi yang sangat serius. Mereka awalnya berpikir bahwa setelah mereka mulai berlatih, mereka akan dapat memperlebar jarak dan saling mengetahui siapa yang sebenarnya. Bos. Namun, saya tidak menyangka pihak lain akan berhasil secepat itu. Sepertinya saya perlu bekerja lebih keras. Aku tidak menyangka kamu, saudaraku, bisa mencapai kemajuan secepat ini. Aku dan saudara perempuanku telah belajar banyak. Wu Mou hampir mengucapkan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya, tetapi Wu Xianni melambaikan tangannya dengan bingung dan berkata, Ji Chao Liu, aku adalah kakak laki-lakimu. Jika kamu lebih kuat dari adik perempuanmu, bagaimana aku bisa melindungimu? Kalau begitu, mari kita berlatih sedikit. Wu Mou tidak dapat menahannya lagi. Setelah mengambil posisi yang baik, dia pun menyerang Wu Xianni. Wu Xiansun tidak mau kalah, dan keduanya mulai bertarung seperti ini. Namun, adegan di mana kedua belah pihak membayangkan bahwa mereka akan saling memberitahu perbedaannya dengan mengambil tindakan tidak muncul. Bagaimanapun, mereka memiliki pengalaman tempur setingkat Kaisar Abadi. Mereka seharusnya mampu menghancurkan mereka di level yang sama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka berakhir dengan hasil seri. Bekerjalah dengan giat. Hanya jika kakek bekerja lebih keras, aku bisa menjadi lebih kuat. Melihat Wu Xianni dan Wu Mou berlatih begitu keras, Wu Hao merasa puas dalam hatinya, lalu pergi dengan tenang. Tujuannya adalah menyerahkan keterampilan itu kepada Wu Xianni dan Wu Mou, dan mereka akan mengurus sisanya sendiri. Sebagai keturunan Wu Yifan, Wu Dong juga menunjukkan bakat yang sangat mengerikan setelah ia mulai berlatih. Ia berada di tahap pemurnian Void pada usia 18 tahun. Hal ini membuat Wu Rulong, yang baru berusia 18 tahun di alam Linghai, merasa sangat malu, tetapi untungnya, dia sekarang berada di tahap akhir dari Great Sage. Dia berhasil menembus tahap akhir Great Sage setelah muncul dari Chaos Secret Realm. Tingkat kultivasiku saat ini belum cukup aman. Aku akan pergi ke dinasti Li untuk membalas dendam setelah mencapai puncak Sage Agung. Wu Rolong diam-diam berpikir dalam hati, meskipun dia memiliki berkah pedang kaisar, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia masih belum mampu mengerahkan kekuatan pedang kaisar yang sebenarnya. Hanya setelah berhasil mencapai tingkat tertinggi dan dengan bantuan pedang kaisar, dia dapat pergi ke dinasti Li untuk membalas dendam. Kepercayaan diri. Pada saat yang sama, di lembah pemakaman dewa, ketika Wu Yifan memasuki lembah pemakaman dewa, banyak binatang buas merasakan oranya dan datang ke arahnya. Seberapa besar lembah dewa pemakaman? Aku sudah sejauh ini dan belum mencapai tepiannya? Setelah sekali lagi membunuh binatang buas dari alam Kaisar Agung, Wu Yifan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dengan tingkat kultivasinya saat ini,
dia bisa melintasi seluruh dunia langit mendalam hanya dalam 3 hari. Namun, setelah maju selama 15 hari di lembah pemakaman dewa, dia bahkan tidak melihat batasnya. Sebaliknya, dia bertemu dengan binatang buas. Cukup banyak. Hanya dalam waktu 15 hari, Wu Yifan diserang oleh 10 binatang buas. Awalnya, mereka hanyalah binatang buas dari alam kaisar semu, tetapi sejak hari ke-7, mereka menjadi binatang buas di alam kaisar agung. Namun, di hadapan Wu Yifan, itu masih belum ada apa-apanya. Tubuh suci kuno tingkat ke-9 begitu sombong. Bab 117, melampaui nafas kaisar agung. Bab 117, melampaui nafas kaisar agung. Namun, binatang buas di lembah pemakaman dewa tampaknya telah kehilangan kesadaran diri mereka, seolah-olah mereka muncul untuk tujuan membunuh. Ekspresi Wu Yifan tampak sangat serius saat dia mengingat 10 binatang buas yang telah dia bunuh. Ada banyak perbedaan antara binatang buas dan monster, yang terpenting adalah 2 hal. Yang pertama adalah monster memiliki kecerdasan, sedangkan binatang buas hanya tahu cara membunuh. Kedua, tidak ada rasa takut pada binatang buas. Makhluk apapun akan merasa takut saat menghadapi keberadaan yang kuat dan akan mundur, tetapi binatang buas tidak akan melakukannya. Bahkan Kaisar Abadi akan melakukannya selama mereka muncul di hadapan mereka. Maju terus. Lupakan saja, mari kita terus mencari. Aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang begitu bersemangat memasuki lembah pemakaman dewa. Jika bukan karena peningkatan kultivasiku, aku mungkin tidak akan masuk ke lembah pemakaman dewa. Wu Yifan berpikir dalam hati, lalu melanjutkan menjelajahi lembah pemakaman dewa. Tetapi yang tidak diketahuinya ialah seekor binatang buas yang tingkatannya melampaui Kaisar Agung sedang menuju ke arahnya. Murid, apakah kamu benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Agung kekacauan? Di Gunung Tianwu, setelah Wu Shengna mengetahui bahwa Wu Yi telah memperoleh warisan Kaisar Agung kekacauan, matanya berbinar dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Wu Daodao mengangguk lembut. Saya cukup beruntung mendapatkan warisan dari Kaisar Agung Kekacauan. Ini bukan kebetulan. Kaisar Kekacauan Agung adalah jenius terkuat dalam sejarah dunia langit mendalam kita. Warisannya bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya karena keberuntungan. Inilah yang pantas kau dapatkan. Wu Shengna menggelengkan kepalanya pelan, dia sungguh bahagia untuk muridnya dari lubuk hatinya. Tetapi saat ini, Wu Yi memiliki ekspresi serius dan berkata dengan lembut. Guru, apa sebenarnya yang ada di bawah gunung Tianwu kita? Wu Shengna tertegun sejenak, namun tak lama kemudian ia tersenyum tak berdaya. Apakah kamu menyadarinya? Ya, aku tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi aku merasakannya ketika aku kembali setelah menerima warisan dari Kaisar Besar Kekacauan. Wu Dao mengangguk. Setelah menerima warisan Kaisar Agung Chaos dan kembali ke Gunung Tianwu, dia menyadari bahwa ada aura yang kuat di bawah Gunung Tianwu. Itu adalah aura yang melampaui Kaisar Agung. Mendengar ini, Wu Shengna mendesah tak berdaya. Lupakan saja, sekarang setelah kau mengetahuinya, sudah saatnya untuk memberitahumu masalah ini. Bagaimanapun, aku seharusnya memberitahumu sebelumnya, tetapi itu hanya sedikit lebih awal. Di bawah Gunung Tianwu milikku, ada monster besar yang kuat yang bukan berasal dari alam surga mendalam kita, atau dengan kata lain, monster dari dunia lain. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Wu Shengna tampak sangat serius, dan kemudian Wu Yi juga mengetahui penyebab masalah tersebut dari mulut Wu Shengna. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan ada kaisar semu yang lebih kuat di Gunung Tianwu daripada 4 tanah suci. Pada saat itu, ia benar-benar menjadi tanah suci kelima setelah 4 tanah suci. Namun suatu hari, langit di atas Gunung Tianwu tiba-tiba berubah. Setelah terkoyak, monster dengan aura yang sangat mengerikan muncul di Gunung Tianwu. Adegan ini juga dirasakan oleh para biksu di seluruh dunia langit mendalam. Para penguasa suci dari 4 tempat suci segera datang ke Gunung Tianwu kami dengan senjata kaisar untuk mendukung kami. Tetapi meskipun demikian, kami di dunia langit mendalam tetap membayar harga yang mahal.
Harga itu tidak menghilangkannya. Pada akhirnya, ketika tidak ada jalan lain, seorang ahli formasi mendirikan formasi besar di Gunung Tianwu dan mengumpulkan kekuatan seluruh dunia surga mendalam untuk menyegel monster itu. Tetapi mata formasi itu adalah milik setiap penguasa Gunung Tianwu. Itulah sebabnya Wu Shengna tidak bisa meninggalkan Gunung Tianwu meskipun dia khawatir ketika Wu Yi menghadapi bahaya. Kalau begitu, Guru, mengapa orang-orang di alam surga mendalam tidak mengetahui hal sepenting itu? Wu Yi memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ekspresi serius. Monster yang melampaui Kaisar Agung sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam surga yang mendalam. Menurut keadaan normal, mereka seharusnya tidak bodoh. Mendengar ini, Wu Shengna menggelengkan kepalanya pelan. Agar para biksu dari dunia surga mendalam dapat berlatih dengan tenang, kami di Gunung Tianwu, 4 tanah suci, dan kekuatan teratas bergabung untuk menekan masalah tersebut. Akan tetapi, setelah 3 juta tahun berlalu, apa yang terjadi saat itu telah terhapus. Semua orang sudah melupakannya, hanya kami, para penguasa Gunung Tianwu yang mengingatnya. Dan yang terpenting adalah aku bisa merasakan bahwa formasi itu mungkin tidak akan mampu menahan monster itu. Jika kita menunggu sampai dia melepaskan segelnya, aku khawatir Gunung Tianwu kita akan hancur saat itu. Setelah mendengar perkataan sang guru, Wu Yi terdiam, dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan mata yang sangat penuh tekad. Tuan, berapa lama Anda bisa menahan monster itu? Wu Shengna tertegun sejenak, namun dia tetap mengatakannya dengan jujur. Sekitar 5.000 tahun. Setelah 5.000 tahun, aku tidak akan mampu bertahan lagi, dan kemudian monster itu akan melepaskan segelnya. 5.000 tahun, aku tahu. Aku akan menerobos ke Kaisar Agung dalam waktu 5.000 tahun. Ketika saatnya tiba, aku akan menghadapi monster-monster itu. Wu Daodao mula-mula menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tatapan mata yang sangat penuh tekad. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan berhasil mencapai alam Dewa Debu Merah dalam waktu 5.000 tahun. Meskipun dia tidak mengetahui alam monster melalui formasi, namun semenjak awal sejarah dunia surga yang mendalam, selain Kaisar Agung Kekacauan, tidak ada orang lain. Kaisar Agung. Dengan kata lain, monster itu harus berada di tahap tengah atau akhir Kaisar Agung. Kalau tidak, dengan kekuatan Hong Chen Xian, apalagi Kaisar Semu yang memegang senjata Kaisar, bahkan Kaisar Agung yang sesungguhnya pasti tidak akan mampu bertahan dengan senjata Kaisar, apalagi senjata Kaisar. Lupakan segelnya. Mendengar ini, Wu Shengna merasa sedih di hatinya, lalu mengangguk. Ayolah, guruku percaya padamu. Setelah menetapkan tujuan, Wu Yi kembali berlatih lebih giat. Wu Shengna menatap kepergian Wu Yi dan tak kuasa menahan rasa sedihnya. Pada saat ini, Chan Wushuang muncul di sampingnya dan berkata dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Master Sekta, apakah Anda benar-benar perlu memberitahu Tuan Suci bahwa Anda masih memiliki 5.000 tahun lagi untuk hidup? Tidak perlu memberitahunya. Memberitahunya hanya akan membuatnya semakin khawatir. Ini hidupku. Bersiaplah saja. Selama 5.000 tahun ini, aku akan membantumu menembus puncak kuasi Ampor sesegera mungkin. Kemudian kau akan mengambil alih bebanku. Wu Shengna melambaikan tangannya dengan lembut, lalu berbicara. Chan Wushuang terdiam, lalu mengangguk berat dan setuju. Aku kenal ketua sekte. Waktu berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian sudah 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun terakhir, tingkat kultivasi Wu Hao telah menembus dari tahap akhir Dewa Emas Daluo ke puncaknya. Selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi di seluruh dunia langit yang mendalam. Hal terpenting lainnya adalah bahwa untuk merayakan kemunculan Kaisar Agung dari pasukan mereka, Tanah Suci Qinglian dan Tanah Suci 10.000 bunga secara khusus menyelenggarakan perjamuan untuk seluruh pasukan dunia surga mendalam, dan itu saja. Di lembah pemakaman dewa, Wu Yifan akhirnya gagal melawan dan bertemu dengan binatang buas di atas Kaisar Agung. Bab 118, setelah tak terkalahkan, dia segera mulai diburu lagi.
Bab 118. Setelah tak terkalahkan, dia segera mulai diburu lagi, sang Raja Abadi. Astaga, apakah ini masih alam surga yang mendalam? Bagaimana mungkin aku bisa menemukan keberadaan di atas Kaisar Agung? Melihat binatang buas di belakangnya yang mengejarnya dengan gila-gilaan, Wu Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Hanya saja kekuatan binatang buas di belakangnya sudah mencapai satu tingkat di atas Kaisar Agung, yakni peri debu merah. Dan sekarang Wu Yifan jelas hanya mampu mencapai status tak terkalahkan dari Kaisar Agung, dan dia masih harus berlatih untuk bertemu dengan Dewa Debu Merah. Maka pada saat binatang buas kelas abadi itu muncul, naluri dalam tubuh Wu Yifan langsung mendorong Wu Yifan untuk mulai melarikan diri, sehingga kini terjadilah adegan di mana Wu Yifan melarikan diri, binatang buas kelas abadi di dunia mengejarnya, dan Wu Yifan pun tak dapat terbang tanpa sayap. Wu Yifan, segera setelah dia tak terkalahkan, dia mulai diburu lagi. Ini bukan pilihan, dan aku tersesat setelah memasuki lembah pemakaman dewa. Aku tidak bisa keluar sama sekali. Wu Yifan menoleh ke belakang pada binatang buas yang semakin dekat dan mendekat, lalu berpikir dalam hati. Di lembah para dewa yang terkubur, ada kabut darah yang menutupi langit dan matahari. Selain itu, kesadaran spiritual Wu Yifan di lembah para dewa yang terkubur hanya bisa 1/10 dari kapasitas normalnya. Tentu saja, karena binatang buas itu hanya tahu cara bertarung dan tidak berlatih gerakan tubuh atau keterampilan lainnya, ia tidak akan mampu mengejar Wu Yifan untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, itu hanya masalah waktu. Apa itu? Dalam perjalanan melarikan diri, Wu Yifan tampaknya telah melihat sesuatu, matanya tidak bisa tidak bersinar, dan dia tidak peduli tentang hal itu. Dia tidak punya pilihan lain, akan lebih baik daripada dicabik-cabik oleh binatang buas di belakangnya. Tak lama kemudian, sebuah istana besar muncul di hadapan Wu Yifan. Terlepas dari asal-usul istana itu, sebuah suara di dalam hatinya berkata kepada Wu Yifan bahwa selama dia masuk, dia akan aman. Jadi tanpa ragu-ragu, Wu Yifan langsung melangkah ke gerbang istana. Detik berikutnya Wu Yifan masuk, binatang buas yang merupakan Dewa Debu Merah juga mengejarnya, dan menyerbu masuk dengan mata merahnya. Namun saat ia melangkah melewati gerbang, kekuatan yang mengerikan langsung diberikan pada binatang itu, menyebabkannya meledak. Wu Yifan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat pemandangan di belakangnya. Oke, bagus sekali. Mata Wu Yifan melebar dan dia bergumam. Keberadaan yang bahkan tidak dapat dia pecahkan, kini sedang dipecahkan tanpa dia tahu apa yang terjadi, yang membuat Wu Yifan mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya. Apa-apaan tempat ini? Aku masih punya keluarga yang menungguku pulang. Kalau aku tahu, aku akan tetap tinggal di dunia surga yang mendalam. Meskipun kecepatan terobosannya sedikit lebih lambat, tidak ada bahaya bagi hidupku. Tetapi sekarang jelas tidak ada kemungkinan untuk menyesal. Tidak ada yang aneh saat aku masuk, tapi saat binatang buas itu masuk, binatang itu langsung meledak. Jadi mungkin ada larangan bagi binatang buas di sini, dan binatang buas tidak diizinkan masuk. Tentu saja, ini juga bisa jadi masalah keteraturan. Jika benda yang masuk adalah angka ganjil, itu tidak akan memicu mekanisme ledakan, tetapi jika angkanya genap, itu akan langsung meledak. Setelah beberapa saat, Wu Yifan akhirnya tenang dan mulai memikirkan situasi saat ini. Aku tidak berani menebak-nebak, tetapi apapun yang terjadi, tinggal di istana jelas merupakan keputusan yang paling aman bagiku. Bahkan binatang buas lain dari kelas debu merah abadi telah muncul di luar. Siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada dewa sejati? Binatang buas tingkat 1. Jika dia bertemu dengan binatang buas tingkat dewa sejati, dengan tingkat kultivasi Wu Yifan saat ini, bahkan dengan keterampilan tubuh tingkat lanjut, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Ini adalah perubahan kualitatif dalam kekuatan. Hei! Mari kita lihat situasi di dalam istana terlebih dahulu. Aku tidak tahu apakah ada bahaya di dalam. Tidak mungkin untuk keluar sekarang. Bagaimanapun, Wu Yifan tahu bahwa di luar sana ada Dewa Hongchen,
dan bahkan binatang buas selain Dewa Hongchen, jadi dia tidak akan keluar dan mengambil risiko. Karena kesadaran spiritualnya telah ditekan sebelumnya, Wu Yifan hanya merasakan keberadaan binatang buas itu ketika mendekatinya. Kalau tidak, dia pasti sudah menghindarinya sejak lama. Jadi Wu Yifan saat ini hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu menjelajahi situasi di dalam istana. Namun, apa yang Wu Yifan yakini sekarang adalah bahwa lembah pemakaman dewa jelas bukan tempat milik alam surga yang mendalam. Bagaimanapun, alam surga yang mendalam hanya dapat menampung Kaisar Agung, dan keberadaan di atas Kaisar Agung sama sekali tidak mungkin ada. Dan Wu Yifan juga percaya bahwa bahaya dan peluang adalah sama. Bahaya di lembah pemakaman dewa juga berarti bahwa peluangnya sangat besar. Jika Anda berhati-hati, hadiah yang akan Anda dapatkan pasti akan sangat besar. Memikirkan hal ini, Wu Yifan mulai menjelajahi istana dengan lebih cermat. Di luar istana, Sui Wan tampaknya merasakan sesuatu dan berkata dengan sedikit terkejut. Menarik, seseorang benar-benar datang ke alam darah lagi. Temukan dia, dan bawa dia kepadaku untuk kugunakan. Setelah Sui Wan mengatakan ini, bayangan berdarah terkelupas dari tubuhnya di detik berikutnya, dan kemudian dengan cepat bergegas keluar dari gerbang jiwa darah. Setelah semua ini selesai, Sui Wan berdiri, menghilang dan kemudian muncul kembali di suatu tempat lain. Di depan elemen darah ada kepompong raksasa yang tengah melonjak, dan juga memancarkan aura yang sangat menakutkan, yang bahkan membuat elemen darah pun bergerak. Tunggu saja, Wu Yifan. Putra suci ini tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Ketika rencananya selesai, ketika Dewa Darah bangkit kembali, maka segel alam darah kita akan hancur, dan kemudian putra suci ini pasti akan membunuhmu. Dimurnikan menjadi boneka darah. Ji. Berbicara tentang bagian terakhir, Sui Wan tidak dapat menahan tawa kerasnya, nadanya penuh dengan kejahatan. Namun Wu Yifan tidak mengetahui hal ini. Saat ini, Wu Yifan masih menjelajahi istana. Seiring berjalannya waktu, 3 tahun kun lainnya akan segera berlalu. Tidak ada yang terjadi dalam 3 tahun kun ini, hanya tingkat kultivasi keluarga Wu yang meningkat pesat. Setelah menerima warisan Kaisar Abadi, banyak orang dalam keluarga Wu mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tentu saja, tidak semua anggota keluarga Wu menerima warisan Kaisar Abadi. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Kecuali Wu Hao menemukan warisan puncak yang mulia abadi lainnya, dia akan menghabiskan satu sumber daya lebih sedikit. Jadi saat ini, kecuali Wu Rulong, generasi ketiga dan generasi keempat, Wu Hao memutuskan apakah akan memberikan warisan Kaisar Abadi berdasarkan kinerja mereka. Dalam 3 tahun kun ini, yang paling memuaskan Wu Hao adalah Wu Xianni dan Wu Mou. L82. Keduanya seperti memiliki semangat juang. Ketika mereka melihat siapapun yang berhasil, mereka tidak bisa tidak mengikutinya. Tokoh utama adalah orang yang ingin menjadi bos. Oleh karena itu, hanya 10 tahun telah berlalu sejak mereka mulai membudidayakan makhluk abadi. Wu Xianni dan Wu Mou telah berturut-turut menerobos ke tahap melampaui kesengsaraan dan menjadi jenius paling menakutkan di antara seluruh keluarga Wu sejauh ini. Sebagai penerima manfaat terbesar, Wu Hao akhirnya berhasil naik dari puncak Dewa Emas ke Raja Abadi. Bab ke-119